Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bertemu lagi di channel Pondok Kreator. Hari ini ya, ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu. Karena beberapa hari yang lalu aku pernah janji kalau di akhir bulan Juli aku bakalan kasih tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara mengiklankan halaman Facebook untuk mencari followers atau pengikut. Nah, sebelum kita mulai, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita bahas dulu ya, terutama terkait tentang budget. Sebelumnya aku udah pernah sih bikin konten tutorial terkait tentang iklan, tapi nggak full ya. Itu di channel Rio Ermanto. Nah, di situ masih banyak dari teman-teman yang komen dan mengatakan bahwa waktu itu aku kasih tahu kalau aku dapat harga di Rp42 per followers. Nah, di situ masih banyak teman-teman yang komentar kayak itu masih kemahalan bang. Aku bisa dapat Rp10 per followers. Aku bisa dapat Rp15 per followers. Gini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah pernah iklan sebelumnya atau yang mungkin selama ini tuh udah pernah jualan online, itu pasti paham terkait tentang ini ya, terkait tentang budgeting, terkait tentang budget. Ketika teman-teman membayar untuk sebuah iklan, nah, budget teman-teman atau biaya yang teman-teman keluarkan itu akan berpengaruh dari berapa jumlah dan apa yang akan teman-teman dapatkan. Nah, ini masih banyak dari teman-teman yang salah paham ya. Ketika teman-teman mengiklankan dengan membayar 15 per follower atau Rp10 per followers dibandingkan dengan orang lain yang membayar dengan misalkan Rp50 per followers atau Rp100 per followers dengan tertarget dengan interest yang cocok bagi para follower dan kontennya, itu hasilnya sangat berbeda sekali. Untuk contohnya, aku bisa contohin begini ke teman-teman semua. Ketika kita menggunakan jasa Facebook untuk beriklan, itu sama saja kita menyewa sebuah tempat untuk berjualan. Nah, bagi teman-teman yang membayar sewa bulanan 500.000 di kaki lima atau di tempat-tempat yang terpencil, tentu menurut teman-teman itu adalah harga yang pas. Tapi ada orang yang rela membayar biaya sewa bulanan jauh lebih mahal, bahkan berjuta-juta. Contohnya bagi orang-orang yang menyewa sebuah ruko di mall, mereka rela menghabiskan berjuta-juta rupiah per bulannya, tentunya untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Ada budget, ada kualitas. Jadi tidak pas rasanya kalau kita bandingkan ada orang yang mengeluarkan budget segini dengan teman-teman yang merasa bahwa teman-teman bisa jauh lebih murah. Jadi sampai di situ mudah-mudahan bisa paham. Untuk harga followers, aku nyaman di harga Rp50 atau Rp40 sampai dengan Rp100. Nah, kemudian bagaimana kalau hasilnya itu jauh di atas itu ya? Misalkan dapat Rp200 per followers atau juga pernah Rp10.000 per followers, kejadian di Artim periode 3 kalau nggak salah deh. Nah, pasti itu kemahalan ya teman-teman ya. Jadi ini beda-beda dari setiap orang sih. Oke, langsung aja kita akan coba untuk belajar untuk cara set iklan di Facebook untuk mencari followers. Sebenarnya teman-teman bisa melakukan ini melalui Android yang teman-teman miliki. Tapi kalau boleh aku sarankan sebaiknya menggunakan PC atau laptop untuk mengaktifkan iklan atau men-set iklan ini. Karena aku udah pernah coba dari laptop, aku udah pernah coba dari Android. Dan menurut aku dari Android tampilannya agak sedikit ribet ya kalau menurut aku ya. Jadi aku sarankan untuk menggunakan laptop atau komputer. Oke, dan langsung aja kalau udah teman-teman masuk ke dashboard iklan ya, caranya teman-teman masuk ke Google Chrome ya. Di sini aku menggunakan Chrome. Kemudian ketik facebook.com. Ini kita harus login dulu ya di akun Facebooknya ya. Kemudian tulis Ads Manager, enter. Kita akan dihantarkan. Kita akan dibawa ke situs dashboard dari sebuah iklan Facebook. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah bagaimana cara mengisi saldo ya. Jadi tentu kalau kita mau iklan, kita harus punya saldo atau budget ya teman-teman ya. Kita klik logo yang ini. Kemudian teman-teman pilih tagihan. Ini mungkin ada beberapa tampilan yang berbeda nantinya ya. Tapi yang penting itu teman-teman pahami aja cara kerjanya. Jadi meskipun nanti tampilannya berbeda, teman-teman bisa menyesuaikan.
Kemudian kita pilih pengaturan pembayaran. Nah, kemudian tambah uang. Kemudian ini fitur baru juga ya. Kita diminta untuk mengisi informasi pajak. Teman-teman pilih tidak, saya tidak membeli iklan untuk tujuan bisnis. Kemudian pilih simpan. Nah, kemudian di sini nantinya akan muncul beberapa pilihan. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang ingin teman-teman gunakan. Saya biasa menggunakan bank transfer. Nah, kemudian di sini teman-teman masukkan berapa jumlah nominal yang ingin teman-teman isi. Misalkan aku contohin 100.000 misalkan ya. Kemudian kita klik tinjau pembayaran. Nah, pastikan nominalnya sudah sama dengan yang ingin kita top up atau yang ingin kita depositkan. Kemudian kalau udah, kita pilih lakukan pembayaran. Untuk mengisi saldo, teman-teman bisa berapa aja sih sebenarnya. Tapi kalau saran dari aku, minimal untuk melakukan split nantinya atau tes iklan, kita butuh 30.000 untuk satu adset. Berarti kalau 3 adset per hari kita butuh minimal 100.000. Jadi kalau mau tes iklan atau mau coba iklan, teman-teman bisa minimal top up-nya itu 100.000 rupiah aja. Ini kenapa error ya? Bentar ya. 100.000 itu dapat berapa followers bang? Ya kurang lebih sekitar 1.000 atau 2.000-an ya. Mahal bang? Ya, tadi saya di awal udah bahas tentang budgeting dan interesting dan targeting dan segala macamnya. Jadi kalau masih ada yang bilang mahal, berarti masih belum nangkep apa maksud dari targeting. Kemudian kita ulang lagi dulu aja. Tadi kayaknya error. Aku udah lama nggak iklan nih. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, pilih lanjutkan aja. Nanti teman-teman akan diberi sebuah nomor rekening dari Facebook langsung ya. Ini kalau nggak salah Bank Permata kalau nggak salah deh. Nah ini dia ya nomor rekeningnya. Jadi teman-teman simpan ini. Kemudian lakukan transfer ke nomor rekening ini. Jumlah nominalnya sama dengan yang teman-teman isi tadi. Jadi kalau teman-teman mau top up atau mau isi saldo 100.000, yang harus teman-teman transfer ke nomor rekening ini adalah 100.000. Nanti kalau dari transfer langsung di reload aja bagian dari tagihannya. Ini kembaliin aja nggak apa-apa. Nah kalau seandainya teman-teman udah transfer, teman-teman langsung aja reload di sini, reload ya. Ini refresh. Itu proses pembayarannya nggak lama kok, paling cuma semenit atau 2 menit. Kalau teman-teman udah melakukan pembayaran, pasti akan langsung masuk di sini dan nanti akan tertulis di sini. Oke, langsung aja kita akan coba untuk bikin adset ya teman-teman ya. Jadi kita udah punya saldo misalkan 100.000. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, yang harus kita lakukan adalah bikin adset ya teman-teman ya. Kita klik buat. Ini udah lama nggak dipakai, kayaknya nggak penting lagi kayaknya nih. Nanti dalam membuat adset dan membuat materi iklan ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nanti kita akan bahas sambil berjalan aja ya. Kita klik buat yang warna hijau ini. Nah, kemudian nanti akan ada beberapa pilihan dari kampanye atau iklan yang ingin kita gunakan. Nah, di sini poin yang ingin aku tegaskan bahwa ketika kita mempelajari tentang iklan followers, sebenarnya secara tidak langsung teman-teman sudah bisa menggunakan iklan untuk jenis kebutuhan lainnya. Contohnya seperti teman-teman yang ingin berjualan online, teman-teman yang ingin mempromosikan brand, teman-teman bisa melakukan semuanya di sini. Nah, bedanya nanti pilih-pilihannya itu ada di sini. Atau teman-teman yang ingin mencari jam tayang juga bisa melakukan iklan di sini juga. Teman-teman pilih penayangan video. Tapi yang kali ini kita fokus ke mencari followers ya, teman-teman ya. Jadi yang harus kita pilih adalah interaksi. Kemudian nanti akan ada beberapa pilihan yang harus kita pilih. Yang pertama adalah interaksi postingan. Ini tujuannya adalah ketika kita ingin beriklan di Facebook, kemudian berharap banyak orang yang berkomentar di postingan kita. Nah, ini juga bisa dipakai untuk jualan online juga dan segala macamnya. Kemudian ada suka halaman dan tanggapan acara. Yang akan kita pilih adalah suka halaman ya teman-teman ya. Kemudian kita klik ini yang untuk pilihan selanjutnya. Kita beri nama kampanyenya dulu. Iklan halaman. Oke, kemudian untuk nama set iklannya kita bikin namanya adalah adset 1. Oke, kemudian kita pilih lanjutkan. Nah, kita udah masuk ke adsetnya. Jadi nanti disinilah strategi-strategi yang harus kita tetapkan. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan
followers yang tertarget, yang sesuai dengan video kita, interestnya sama dengan konten kita. Sedikit aku bahas tentang ini dulu deh. Aku bahas tentang tertarget itu apa sih sebenarnya Bang Rio. Gini, ketika teman-teman beriklan di Facebook, tentunya teman-teman mengharapkan follower yang dihasilkan oleh Facebook itu adalah follower-follower yang sesuai dengan video teman-teman. Jadi nanti mungkin akan berbeda. Contoh konten teman-teman adalah konten game Mobile Legend. Kemudian teman-teman iklan di Facebook yang masuk adalah umur 40 ke atas ya. Tentu ini nggak cocok dengan konten teman-teman ya. Di mana konten teman-teman itu adalah konten game yang targetnya itu adalah anak-anak yang berumur 13 sampai 24 tahun atau 28 tahun lah. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya strategi dalam menentukan adset agar kita bisa mendapatkan follower yang tertarget. Nah, oke, langsung aja, kurang lebih seperti itu. Langsung aja kita akan set iklannya ya, teman-teman ya. Di sini akan ada beberapa pilihan. Untuk jenis pembelian itu pilih lelang, kemudian tujuan kampanyenya pastikan suka halaman. Kita cek opsi lainnya. Dan untuk pengoptimalan anggaran kampanyenya itu kita nonaktifkan aja ya teman-teman ya. Kemudian kalau udah kita klik selanjutnya. Oke, kemudian kita lanjut. Nama set iklannya itu adalah adset 1. Udah oke. Kemudian kita pilih halaman Facebook yang ingin kita iklankan. Di sini aku ingin coba mengiklankan halaman Rio Hermanto aja ya. Oke, dan kemudian ada pilihan untuk anggaran harian. Nah, ini budgetnya itu ya teman-teman ya. Teman-teman bebas menentukan berapa budget yang ingin teman-teman tentukan ya. Dan tentunya nanti jumlah atau budget ini itu akan berpengaruh ke jangkauan atau hasil yang akan teman-teman dapatkan ya. Seperti contoh, ketika teman-teman dengan adset seperti ini ya, dengan default seperti ini, ketika teman-teman membayar 250.000 per hari, teman-teman bisa mendapatkan jangkauan sekitar 4,8 sampai 14.000 ya. Ini kan baru perkiraan dan adsetnya juga belum di set. Bagaimana kalau kita ganti misalkan dengan 1 juta gitu ya? Tentu hasilnya akan berbeda. Nah, disinilah tadinya aku sebut bahwa harga itu berpengaruh terhadap sebuah iklan. Ini jauh banget bedanya. Nah, lalu berapa yang akan kita isi? Yang akan kita isi adalah untuk sebuah tes iklan nantinya atau split. Itu adalah 30.000 aja dulu. Ini untuk satu adset ya, 30.000, oke. Untuk tanggal mulainya kita bisa set dari tanggal berapa. Kalau untuk mulai iklan itu kalau menurut aku lebih baiknya subuh ya. Karena peninjauan itu butuh beberapa jam. Jadi kalau bisa pas iklan kita aktif itu di jam-jam yang produktif untuk iklan. Misalkan dari jam 1 siang sampai jam 8 malam. Jangan sampai iklan kita itu aktif di jam 12 malam ya, karena jarang ya online di jam segitu. Jadi makanya karena peninjauan beberapa jam, makanya aku sarankan untuk beriklan menetapkan jamnya itu subuh ya, sekitar jam 5.00. Jadi misalkan peninjauannya 3 jam, jam 8 udah aktif. Atau kalau 5 jam, jam 10 udah aktif iklannya. Kemudian kita lanjut, ini biarin aja jalankan iklan sepanjang waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan tertarget ya teman-teman ya. Di mana nanti kita bisa men-set lokasinya lokasi di mana aja yang mau kita inginkan menjadi followers kita. Tergantung konten kita ya. Kalau konten teman-teman bahasa Jawa misalkan, kalau teman-teman ingin menggunakan daerah Jawa itu lebih bagus sebenarnya, tapi tentu harganya lebih mahal nantinya ya. Karena dia semakin lebih semakin lebih tertarget kepada suatu kelompok atau beberapa atau suatu etnis atau suatu daerah, maka harga akan semakin mahal. Itu basicnya seperti itu. Dan kemudian untuk umur kita harus sesuaikan dengan konten kita ya. Misalnya kalau konten game ya, saya contohkan, kita harus tahu dulu nih, misalkan konten kita ini konten game, kira-kira umur berapa aja sih yang nonton video-video game. Nah, makanya di sini kita set sekitaran orang-orang yang berumur dari 13 tahun sampai 24 tahun aja deh gitu. Jadi Facebook akan mencarikan teman-teman followers orang-orang yang umurnya sekitar 13 sampai 24 tahun aja. Kalau umur dia udah 25 tahun, dia tidak akan menerima atau melihat iklan teman-teman dan tidak akan menjadi follower teman-teman, dan ini adalah salah satu tujuan dari targeting ya teman-teman ya.
Ya, jadi percuma juga nantinya kalau teman-teman punya banyak followers, tapi followersnya nggak sesuai dengan konten teman-teman. Misalkan ya dan ini adalah salah satu resiko ketika kita menetapkan biaya terendahnya, misalkan menentukan biaya dari setiap follower ya. Misalkan kita menetapkan Rp10 per follower, itu memang murah, tapi kita nggak bisa pastikan bahwa orang-orang yang dihasilkan oleh iklan itu adalah orang-orang yang sesuai dengan video kita. Makanya banyak kejadian follower hilang ratusan bahkan per harinya. Itu kenapa bang? Ya, salah satu faktornya yaitu mereka didatangkan oleh Facebook, tapi mereka nggak sesuai dengan konten kita. Ketika kita ngupload video, mereka nggak suka, atau mereka udah lama nggak buka Facebook, atau bisa jadi juga mereka bukan tipikal penonton video di Facebook. Karena yang namanya pengguna Facebook itu ada yang tipikalnya yang foto viewer, artikel viewer, video viewer. Jadi nggak semua orang di Facebook itu suka nonton video ya. Tentunya ada beberapa faktor ya. Oke, kalau kita udah sesuaikan umurnya ya, kalau untuk contoh untuk game segini, kalau untuk kemudian kita tentukan jenis kelaminnya. Nah, teman-teman juga bisa set misalkan produk teman-teman adalah kosmetik gitu ya. Tentu yang teman-teman incar adalah perempuan gitu. Jadi teman-teman pilih perempuan. Kalau pengen semuanya juga bisa, kalau lebih tertarget juga bisa. Kemudian untuk penargetan terperinci, nah ini yang dimaksud dengan interest ya teman-teman ya. Misalkan gini, teman-teman kontennya itu adalah tentang game Mobile Legend. Maka teman-teman bisa menulis di sini Mobile Legend. Nah, dengan teman-teman menulis seperti ini, memberikan interest seperti ini, berarti nantinya Facebook akan menampilkan iklan kepada orang-orang yang menyukai game Mobile Legend aja. Nah, teman-teman bisa bayangkan bahwa semua follower teman-teman nantinya adalah orang-orang yang menyukai game Mobile Legend. Tapi apakah dengan cara seperti itu hasilnya akan pasti bagus? Ya enggak juga. Karena selain iklan, selain follower tertarget, ada banyak lagi nanti hal-hal yang harus kita perhatikan. Jadi nggak selalu meskipun udah iklan terus tiba-tiba pasti view-nya banyak, nggak. Karena nanti ada yang namanya konten juga, ada yang namanya quantity juga, ada yang namanya kualitas juga. Sebagai contohnya gini, ketika seseorang menyewa sebuah ruko di mall, tentu biaya sewanya mahal kan, per bulannya mahal. Tapi apakah itu bisa memastikan bahwa produknya akan laris? Ya enggak juga. Nanti juga akan dilihat produknya seperti apa, kualitasnya seperti apa, harganya seperti apa, apakah cocok dengan orang yang ada di mall tersebut atau tidak ya. Jadi nggak selalu juga harga sewa itu bisa membuat produk pasti laris ya teman-teman. Tapi setidaknya dibanding dengan iklan yang tidak tertarget, justru pasti ini jauh lebih baik. Itu terkait interest ya, teman-teman bisa ganti. Ini banyak kok pilihannya. Kalau konten teman-teman sekitar agama, religi, teman-teman bisa beri interest seorang tokoh di sini. Misalkan kayak siapa ya tokoh, Ustadz Yusuf Mansur, kayaknya ada deh. Yusuf Mansur. Oke, ada 2 interest. Teman-teman pilih yang jangkauannya gede ya. Ini 71, yang di bawah 71.000, yang di atas 3 juta ini. Berarti pilih yang ini. Ini untuk religi. Kalau untuk apalagi Bang Rio, kalau untuk olahraga ya, teman-teman mungkin bikin konten tentang Barcelona, keren tuh kayaknya tuh. Teman-teman bisa beri interest Barcelona. Oke, ada banyak. Ini 91 juta loh ini jangkauannya. Nah, teman-teman bisa beri interest Barcelona nantinya. Jadi nanti iklannya akan muncul ke orang-orang yang menyukai Barcelona aja. Oke, kemudian kita lanjut untuk penempatan iklan ya, teman-teman pilih penempatan manual karena kalau otomatis nanti biayanya bisa jadi akan mahal karena semua tempat akan diisi. Nah, kalau kita pilih penempatan manual, maka nanti iklan teman-teman itu hanya akan tampil di Facebook saja. Sedangkan di audience network ini udah nggak ada kalau nggak salah deh. Atau Instagram Messenger itu tidak ditampilkan. Jadi nanti kita bisa lihat di sini iklan teman-teman nantinya itu akan muncul hanya di kabar beranda Facebook dan beranda Facebook saja. Ini tentu akan berpengaruh ke harga ya. Jadi semakin banyak nanti yang akan kita pilih, harga akan semakin mahal. Ya, jadi saran saya teman-teman pilih 2 aja, beranda dan kabar beranda Facebook. Nah, kemudian di sini juga ada target tentang perangkat yang digunakan. Apakah teman-teman hanya ingin orang-orang yang menggunakan Android saja, iOS aja, atau semacamnya ya? Tapi di sini buat teman-teman yang kontennya umum,
atau produknya umum, teman-teman pilih yang semua perangkat seluler aja. Kemudian apakah teman-teman mencari atau mentargetkan orang-orang yang menggunakan WiFi saja? Kalau iya, teman-teman bisa checklist, kalau enggak biarin aja kosong. Oke, kemudian lanjut. Ini juga teman-teman bisa targetkan berapa batas belanjanya, tapi nggak usah diisi. Karena nanti kalau saldonya habis, dia akan berhenti otomatis. Dan kalau teman-teman ingin menjalankan lagi, teman-teman tinggal isi saldo dan dia juga akan otomatis berjalan. Oke, kemudian kita pilih selanjutnya ya, karena kita akan mulai untuk membuat materi iklan. Oke, kita udah masuk ke bagian materi iklannya. Ini langkah terakhir ya. Bukan langkah terakhir sih, habis ini kita mau duplikasi. Kita udah masuk ke materi iklan dan di sini teman-teman bisa set foto ya, foto materi iklannya nanti. Dan di sini sangat berpengaruh ke harga dan hasil yang akan teman-teman dapatkan dari iklan teman-teman nantinya. Oke, dan poin yang harus kita perhatikannya begini. Ketika teman-teman membuat sebuah iklan, baik iklan suka halaman, interaksi, dan jangkauan video dan yang lain-lainnya, jumlah interaksi dari postingan iklan teman-teman ini, ya, engagementnya, interaksinya, komentar, like, share, dan segala macamnya, itu akan berpengaruh ke harga. Jadi kalau bisa buatlah sebuah iklan yang memancing orang untuk berinteraksi pada postingan iklan tersebut. Bisa orang komentar, bisa orang like, dan segala macamnya. Tapi hati-hati, teman-teman tidak boleh melakukan clickbait dalam memasang iklan, karena ini dilarang. Dan ketika teman-teman melakukan kesalahan, maka siap-siap akun iklan teman-teman akan dibatasi. Tapi tenang aja, ketika akun iklan teman-teman dibatasi, itu tidak akan berdampak ke akun teman-teman atau ke halaman teman-teman ya. Jadi ini hanya berdampak ke iklan teman-teman aja, di mana teman-teman tidak bisa lagi untuk beriklan. Oke, dan kemudian kita akan coba lihat contoh iklannya itu seperti apa. Di sini aku udah mencontohkan sebuah iklan dari materi ya, sebuah foto dari materi iklan salah satu anggota R-Team yang baru saja memasang iklan. Nah, di sini yang harus kita perhatikan bahwa foto tersebut memancing interaksi ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana caranya kita agar bisa membuat sebuah foto iklan, foto menarik dan memancing orang-orang untuk memberikan like, comment, share, dan komentar. Nah, di sini aku contohkan adalah sebuah foto Mobile Legends dan Free Fire, yang mana kita tahu bahwa dua game ini adalah game yang sangat berbeda ya dari dua komunitasnya. Dan nantinya akan ada banyak strategi yang bisa kita gunakan dalam foto iklan ini. Dan sebenarnya ini juga bisa digantikan dengan video ya teman-teman ya, bagi teman-teman yang ingin menggunakan video sebagai materi iklannya. Yang harus kita perhatikan yang pertama adalah bahwa foto ini bisa memancing interaksi. Dalam foto ini juga tidak boleh mengandung unsur-unsur sara, unsur-unsur agama, ras, suku, dan yang lainnya yang membuat orang tersinggung juga. Pornografi juga, intinya juga ketat juga peraturannya. Efeknya nanti bisa jadi iklan teman-teman tidak disetujui. Kemudian pastikan tulisannya tidak lebih dari 20% ya teman-teman ya. Bisa kita lihat di sini. Ketika teman-teman menulis banyak tulisan, teks atau logo seperti ini, melebihi dari 20% dari tampilan materi iklannya, fotonya, itu bisa membuat peninjauan ditolak. Kemudian kalau untuk rasio, aku menggunakan 1:1. Tapi ini nggak wajib juga sih sebenarnya. Teman-teman juga bisa menggunakan landscape 16:9 dan itu bebas-bebas aja sih. Oke, dan strategi yang terakhir yang harus kita gunakan, yang wajib kita manfaatkan nanti adalah di bagian deskripsi atau teks utama. Nah, kita contohkan seperti gambar yang tadi. Kita harus tahu nih gambarnya seperti ini, kemudian deskripsinya seperti apa. Contoh ya. Contoh gambarnya itu seperti ini, ada Mobile Legends, ada Free Fire. Kita ingin mendapatkan orang-orang yang menyukai game Mobile Legends, maka deskripsi ini sangat berpengaruh. Contoh ya, kita ingin mendapatkan follower Mobile Legends, maka kita tulis nantinya deskripsinya adalah 2 game terbaik abad ini ya, Free Fire dan Mobile Legends. Sukai halaman ini bagi teman-teman yang menyukai game Mobile Legends, komentar bagi teman-teman yang menyukai game Free Fire. Ini adalah salah satu contohnya, teman-teman nanti bisa memaksimalkan lagi. Intinya bagaimana caranya agar yang kita targetkan itu adalah orang-orang yang menyukai Mobile Legends. Kemudian di situ nanti akan ada banyak interaksi. Bahkan kasarnya ya, kita memfasilitasi orang untuk berantem di kolom komentar itu jauh lebih baik. Karena semakin banyak orang yang komentar, itu akan berpengaruh ke jangkauan dan harga iklan tersebut.
Oke, jadi itu dia terkait tentang materi iklan dan iya, ini mungkin terlihat gampang, tapi kalau udah dipraktekkan nanti akan ada beberapa kendala yang akan teman-teman temukan. Oke, dan kalau udah, langkah selanjutnya adalah teman-teman terbitkan. Oke, kalau udah diterbitkan, teman-teman kembali lagi ke fitur pengelola iklannya, ke fitur awal ya. Kita akan coba lihat statusnya tuh seperti apa. Nah, ini kita matiin dulu iklan lama. Nah, ini adalah iklan yang teman-teman set tadi ya. Itu statusnya masih menunggu peninjauan. Nah, kalau udah ditinjau seperti ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Eh, iklan kita sedang ditinjau dan ini baru ada satu ad set. Nah, mulai dari sini itu tahapannya akan berbeda-beda dari konten kreator lainnya juga. Kalau aku pribadi, aku menggandakan ad setnya itu menjadi 3. Jadi nanti akan ada 3 pilihan. Nah, kemudian nanti kita bisa lihat dari 3 ad set yang berjalan, manakah ad set yang memiliki rasio paling besar, iklan paling bagus, harga paling murah. Dari 3 itu nanti kita akan pilih salah satunya. Dan kalau memang duanya kurang bagus, kita matikan yang duanya. Tapi kalau tiga-tiganya bagus hasilnya, kita akan aktifkan tiga-tiganya. Ya tentunya dengan budget yang banyak ya, karena satu adset tadi kita set 30.000 ya. Tadi satu adsetnya kita set 30.000 per hari. Nah, kalau kita pasang 3 adset, maka tentunya kita butuh 90.000 per hari. Nah, kapan kita menentukan kita harus scale up atau menaikkan atau menurunkan budget iklan? Jadi nantinya 30.000 per hari ini tidak berjalan seterusnya ya. Kita butuh peningkatan juga agar jangkauannya jauh lebih besar dan hasilnya jauh lebih cepat. Jadi setelah kita membuat 3 buah adset ya, kita duplikat. Kemudian kita bedakan interestnya. Kalau adset 1 tadi kita pakai interest misalkan Mobile Legend. Adset 2-nya kita bedakan umurnya atau mungkin kita jadikan dia sebagai game online, internetnya orang-orang yang menyukai game online, tentu jangkauannya akan beda. Dan yang ketiga yang biasanya aku gunakan itu aku tidak menggunakan interest sama sekali. Jadi ada 3 aset, 2 aset yang berbeda, aset 1 dan aset 2. Di aset 3 aku tidak menggunakan interest sama sekali. Nah, ketika iklan itu udah berjalan selama 1 hari, kita udah bisa melihat hasilnya sebenarnya. Tapi kalau bisa sih 2 atau 3 hari ya, agar nanti hasil iklan itu benar-benar stabil. Karena yang namanya iklan ini sistem lelang ya. Jadi kita tidak bisa menilai sebuah iklan itu ketika dia baru aktif. Ya kita harus lihat dulu perkembangan dia tuh minimal selama sehari. Baru harganya itu akan stabil. Misalnya dapat 50 per follower, 50 rupiah per follower atau 100 rupiah per followers. Atau sebaiknya sih lebih ya, misalkan 2 hari atau 3 hari baru kita pastikan harganya itu berapa dan adset mana yang akan kita gunakan ya teman-teman ya. Ya untuk cara duplikatnya bagaimana Bang Rio, teman-teman bisa langsung set saja di sini. Ya arahkan kursor ke adset 1, kemudian aku contohkan bikin adset 2 deh. Dan adset ini sebenarnya nggak harus 3 sih, teman-teman bisa bikin 5, 10 bahkan tergantung budget teman-teman ya. Nah, adset 1 salin kita ganti menjadi adset 2 tentunya. Adset 2. Oke, halamannya sama, anggaran hariannya juga sama. Yang akan kita ganti itu adalah kalau kita mau ganti umur boleh dicoba ganti umurnya, kayak umur yang ini nggak cocok deh. Kayak lebih cocok, teman-teman ragu kayak lebih cocok 30-25 deh atau 18-30 deh. Teman-teman bisa ganti di sini ya. Kemudian di sini yang akan kita rubah itu adalah kalau mau umur, kalau mau penargetan terperinci atau interest, kita set interestnya ya. Kita klik ini ya. Kemudian kita ganti, misalkan yang tadi adalah Mobile Legend Bang. Sekarang misalkan kita ganti dengan game online ya teman-teman. Ada nggak sih game online? Oh ada deh. Jangkauannya berapa? Oh lumayan besar juga sih. Nah ini juga bisa kita gunakan. Kemudian jangan lupa penempatannya adalah penempatan manual. Oke. Oke, dan selanjutnya udah nggak usah ditetapkan lagi, kita terbitkan lagi. Kalau udah, oke, udah aman. Aset 2 kita kembali lagi, kita coba cek lagi apakah sudah ada aset 2-nya. Ini ya iklan kita tadi, kita klik.
Kemudian di sini sudah ada adset 1 dan adset 2. Kemudian untuk adset 3 gampang lakukan hal yang sama. Tapi kalau tadi kita ganti interestnya dari Mobile Legend ke game online, adset ketiganya cukup kita hapuskan aja Mobile Legend-nya atau game online. Jadi dia tidak pakai interest ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan coba lihat hasilnya minimal sehari setelah iklan disetujui ya, bukan setelah kita bikin iklan. Setelah iklan disetujui kita akan coba lihat hasilnya seperti apa. Kalau dari 3 set yang akan kita buat nantinya atau lebih nantinya, kita ada satu yang bagus ya, hasilnya bagus, jangkauannya besar, jumlah follower yang didapatkan besar, teman-teman aktifkan. Dan kalau mau matikan yang lain bisa, caranya gampang, teman-teman tinggal klik ini, jadi dia akan bergeser. Nah ini tandanya dia udah mati. Kemudian yang aktif itu berarti hanya satu ya, yaitu adset 1. Nah barulah nanti kalau kita udah dapat 1 adset atau 2 atau 3 adset yang bagus, barulah di situ nanti kita lakukan scale up ya teman-teman ya. Jadi kalau kita udah yakin nih bagus nih kayaknya nih, baru kita tambah budget iklan kita yang tadinya cuma 30.000 per hari, jadikan 50.000 per hari. Kenapa aku bilang 50.000 per hari? Karena menurut aku untuk sebuah iklan itu sebaiknya di harga 50.000 deh minimalnya gitu loh. Tapi 30.000 juga bisa sih sebenarnya. Tapi kalau boleh aku saranin lebih baik di harga 50.000 agar hasilnya itu lebih stabil ya teman-teman. Ya dan kurang lebih seperti itu ya. Iklan ini apa ya, dibilang ribet, dibilang gak ribet ya kayak gini, simple aja sih sebenarnya. Tapi buat teman-teman yang masih baru, yang masih bingung, nantinya teman-teman bisa gabung di R-Team ya, di kelas grup WhatsApp aku. Dimana di situ nanti kita akan bahas salah satu materinya ya ini, pemasangan iklan yang tertarget tentunya ya. Dan semoga video ini bisa bermanfaat. Aku bikin video tanpa skrip, jadi mohon maaf kalau ada yang masih ketinggalan dan kalau ada yang masih kurang. Nanti teman-teman bisa beri masukan dan koreksi dan segala macamnya di kolom komentar. Oke, dan mungkin segitu dulu video kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel YouTube Rio Ermanto. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Pondok Kreator, karena setiap harinya 2 channel ini nantinya akan upload video selalu insyaallah, dan akan memberikan informasi-informasi yang bermanfaat kepada teman-teman semua. Oke, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Sekali lagi semoga video ini bisa bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Created by R-Team Studio. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan lonceng pemberitahuannya untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini ya teman-teman ya. Subscribe.